Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada hentinya. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak dapat melakukannya. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut setia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik bekal hidup di dunia dan akhirat adalah takwa. Sidang Jumat rahimakumullah, iman itu tidak cukup hanya dengan diucapkan, tetapi harus diejawantahkan dalam perbuatan, yang salah satunya adalah berjuang di jalan Allah. Istilah jihad sangat populer di dunia, baik di timur maupun di barat. Itulah salah satu konsep pokok ajaran Islam yang paling sering disalahpahami oleh kalangan non-muslim. Stereotip pandangan barat bahwa jihad adalah perang suci untuk menyebarkan ajaran Islam. Dua pandangan ekstrim di kalangan muslim tentang jihad, yakni jihad dipandang sebagai perang fisik melawan orang kafir dan perang melawan hawa nafsu. Secara bahasa, jihad berarti mencurahkan daya upaya. Menurut istilah, jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi guna mewujudkan ideal-ideal Islam. Jihad ialah bekerja sepenuh hati untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimatnya. Kosakata jihad terulang tidak kurang dari 40 kali dalam Al-Quran. Sebagian turun pada periode Mekah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah. Di dalam sejarah Islam, peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir terjadi pada tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW hijrah bersama para sahabat ke Madinah. Sementara terdapat beberapa ayat Al-Quran tentang jihad yang turun pada periode Mekah, yang antara lain adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir dan berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran dengan perjuangan yang besar. Betapapun beratnya beban dakwah itu, Nabi Muhammad SAW tidak boleh tunduk kepada kemauan orang kafir.
maka janganlah taati kemauan orang-orang kafir itu, karena mereka berada pada jalur kehidupan yang salah. Berjuanglah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan membaca, menghayati, mengamalkan, dan menjelaskan isinya kepada mereka dengan semangat perjuangan yang besar. Engkau berhadapan dengan manusia yang sangat angkuh. Hadapilah orang-orang kafir dengan ketegasan dan kesungguhan hati. Bantahlah ucapan-ucapan mereka dengan dalil-dalil dan argumentasi yang kuat. Jangan sekali-kali berhenti dari berjuang di jalan Allah, walaupun hal itu menjadikan kamu lelah. Ini akan menambah derajatmu di hadirat Tuhanmu dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di seluruh alam. Sedangkan di antara ayat-ayat jihad periode Madinah, yakni surat Al-Hujurat ayat 15 yang telah kami bacakan pada pembukaan khutbah ini, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang mukmin ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu, lalu berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang tulus hati. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah, meyakini semua perbuatan dan sifat-sifatnya, serta membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Sepanjang waktu mereka tidak ragu-ragu sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya. Mereka berjuang dengan mengerahkan harta dan mengorbankan jiwa di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang dalam ucapannya dan perbuatannya itu sama. Mereka benar-benar beriman dan mereka benar imannya. Jihad adalah ujian keimanan. Pada periode Madinah, sebagian ayat jihad adalah dalam konteks perang, tetapi bukan hanya perang. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal dan At-Taubah antara lain sebagai berikut: innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah, dan mereka yang memberi perlindungan dan bantuan, mereka itulah yang saling melindungi satu sama lain. Sedangkan mereka yang beriman tetapi tidak hijrah, kamu tidak berkewajiban melindungi mereka sebelum mereka juga berhijrah. Tetapi jika mereka meminta bantuan dalam soal agama, maka wajib kamu menolong mereka, kecuali kepada suatu golongan yang antara kamu dengan mereka terikat oleh suatu perjanjian. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sidang Jum'ah rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa'ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Mereka yang beriman kemudian lalu mereka berhijrah serta berjihad bersama kamu, maka mereka termasuk golongan kamu. Tetapi mereka yang mempunyai pertalian kerabat lebih berhak satu sama lain menurut kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segalanya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan
jual beli bagi orang-orang yang beriman, di mana nilai tukarnya adalah surga. Hal itu tertera dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai dengan 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang sepenuh tenaga di jalan Allah dengan harta dan dirimu, itulah yang terbaik untukmu jika kamu tahu. Ia akan mengampuni segala dosamu dan memasukkan kamu ke taman-taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan tempat kediaman yang indah dalam taman-taman yang abadi. Itulah keberuntungan yang besar. Dan karunia lain yang kamu sukai, pertolongan dari Allah dan kemenangan segera. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sidang Jum'ah rahimakumullah, peringatan yang sangat tegas dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasangan hidupmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatiri kebangkrutannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. W.S. Rendra menulis sebuah puisi tentang perjuangan. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ebit GAD menulis, semoga ujung pena masih lebih tajam daripada ujung pedang. Jihad bertujuan agar manusia mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dengan menghilangkan segala bentuk kekerasan dan menundukkan dunia kepada kebenaran serta menciptakan keadilan. Jihad meliputi perang, membelanjakan harta dan segala upaya untuk mendukung agama Allah. Kaum muslimin diizinkan berperang ketika diserang musuh dan untuk mempertahankan kebebasan dakwah di jalan Allah, mencegah fitnah, menegakkan keadilan dan membela kaum yang tertindas, serta menjamin keamanan dari segala bentuk permusuhan. Jihad di waktu damai dilakukan dalam bentuk membangun kehidupan yang baik dengan kekuatan tenaga, pikiran, dan keikhlasan berkorban dalam mengisi jiwa dan mendidik umat.
Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi serta teladan langkah-langkah perjuangan Rasul sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Sasaran jihad ialah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan siapapun yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sasaran jihad adalah sarana jihad ialah harta benda dan jiwa raga. Imbalannya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksinya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad. Ilmuwan berjihad dengan ilmunya, pemimpin berjihad dengan kekuasaannya, pengusaha berjihad dengan hartanya, dan seterusnya. Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, jihad dilakukan dalam kerangka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, bertindak mengajak berbuat kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Mengajak kepada kebajikan harus dilakukan secara baik dan bijaksana. Demikian pula mencegah kemungkaran niscaya dilakukan dengan baik dan elegan. Mencegah kemungkaran secara mungkar hanya akan beranak kemungkaran belaka. Di antara jihad yang harus diprioritaskan saat ini ialah menegakkan keadilan, menjunjung tinggi konstitusi, melawan korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi politik, penistaan agama, kriminalisasi ulama, serta hoax baik dari para penguasa maupun dari rakyat biasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.